Stevie, boleh ya? Nggak mau. Nggak tahu diri. Sekarang kamu pergi dari sini. Seorang wartawan Sriwijaya Post ditemukan sudah mati membusuk. Spekulasi dugaan motif perampokan pembunuhan berterbangan campur aduk. Bahkan lebih gilanya, dugaan skandal asmara penyuka sesama pria juga ramai di Kasakusuk. Sesaat lagi dalam Rajapati, di balik berita pembunuhan sang wartawan. Rusmandi, ketua RT di Kompleks Citra Dago, Palembang, terkopoh kewalahan saat diajak kerabat salah seorang warga yang dirundung cemas serta bimbang. Ialah Mahardiko, keponakan Arsep Pajario, warga Blok D, RT 29 nomor 9 di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Si Arsep baik-baik saja. Ya, Pak. Ya udah, ayo. Ya, Pak. Mang! Mamang! Mang! Bau. Mama Arsep! Mang! Mamang! Ini saya datang, Mang. Mardika. Aduh, bagaimana ini? Kenapa nggak ada jawabannya? Sabar aja, Mas. Biar saya coba panggil ya. Sep! Arsep! Buka, Sep! Sep! Arsep! Sep! Mang! Bukain pintu, Mang! PT, gimana kalau saya dobrak pintunya? Nanti PT jadi saksi ya? Ya udah, dobrak aja. Banyak banget. Iya, banyak. Astagfirullahaladzim. Mang! Ya Allah, Mang! Tolong! Mana ibu? Kamu udah usah lagi bingung. Gantinya sini ganti. Jerit tangis serta ratapan keluarga korban mendukakan hati warga di sekitar lokasi kejadian. Diduga kuat jenazah korban sudah terlantar selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan. Sang wartawan Arsep Pajario dikenal luas dalam pergaulan. Tidak pernah ada tabiat maupun perilaku aneh yang ditunjukkan, apalagi terjerat kasus kejahatan. Pria bujangan berusia 40 tahun asal Muara Enim, Sumatera Selatan itu juga diketahui tidak memiliki musuh. Selama hidup bertetangga pun tiada pernah membuat rusuh. Sehingga menimbulkan tanda tanya besar, ada apa di balik kematiannya yang telah membuat gempar? Aparat Polresta Palembang di lokasi kejadian belum bisa memberi kesimpulan, apalagi memastikan dugaan perkara penyebab kematian.
dugaan penyelidikan, sementara mengarah pada perampokan yang disertai pembunuhan. Namun yang meragukan, di rumah korban tak tampak satupun tanda-tanda kerusakan, sehingga terduga pelaku pastilah dikenal korban. Satu lagi yang menjadi pertimbangan, sepeda motor korban masih berada di dalam. Alhasil, polisi menegaskan semuanya masih dalam proses pendalaman. Pakaian dia, kemudian barang-barang yang ditemukan di dalam kamar itu aja. Pak, jadi kepastiannya dibunuh itu Pak ya? Yang bilang bukan saya. Kita belum tahu. Visumnya gimana? Hasil Belum. visumnya seperti apa Pak? Jadi kita tunggu hasil visum. Hasil visum belum ada. Ada tanda-tanda kekerasan nggak Pak? Kita belum bisa ngomong itu karena dokter belum bisa memberikan visum. Soal kematian si wartawan, bertambah lagi spekulasi bahwa korban diduga bunuh diri oleh karena sebuah temuan. Sebuah botol racun semprot serangga ada di dekat jasad korban. Ahli forensik Rumah Sakit M. Husin Palembang, Sumatera Selatan belum kunjung bisa memastikan. Pasalnya tidak ditemukan satupun bukti kekerasan pada jenazah korban, sehingga menyulitkan ahli menyimpulkan penyebab kematian. Sementara itu LSM Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pagi-pagi menyatakan prihatin serta mendesak polisi lekas membongkar misteri. Alasannya lugas, betapa sejarah kasus kematian jurnalis kerap kali tidak tuntas dan menyisakan pertanyaan. Ada komennya Kak? Bisa nggak? Berangkat dari dugaan bahwa pelaku adalah teman dekat korban, maka penyidik pun menelusuri lini masa akun sosial media korban. Lantas ditemukanlah kejanggalan berupa status korban yang berisi keluhan, diduga menyoal perihal pengkhianatan. Pertanyaannya kini, gerangan siapakah yang dimaksud korban? Siapa sosok misterius dalam status Facebook korban? Perlahan mulai terkuak sejalan penyelidikan. Salah satunya dari pemilik salon Purnama di Jalan Kolonel Barlian. Ojik Wahab, sahabat korban, menggambarkan ciri-ciri seorang pria yang diperkenalkan korban sebagai temannya. Jadi Anda dan korban bersahabat? Iya Pak, kami sudah lama bersahabat. Orangnya baik Pak, dan sudah menjadi langganan saya. Lalu kapan terakhir kali Anda bersama dengan korban? Terakhir kali bersama korban, hari Selasa siang Pak. Waktu itu dia mendapat telepon dari seorang pria. Ya, saya menduga itu teman dekatnya Pak. Seperti apa ciri-ciri orang tersebut? Ciri-cirinya, laki-laki itu badannya tegap. Arsep mengenalkannya sebagai sahabatnya dari Pangkalan Banyu Asin. Nah, itulah terakhir kali saya bertemu dengan korban. Ketika itu, dia ditelepon oleh laki-laki itu, katanya sudah ada di rumahnya Pak. Jadi, dia buru-buru pulang Pak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas semua keterangannya. Iya Pak, sama-sama. Tuh, gimana? Bagus gak? Ya bagus banget. Siapa dulu salonnya? Udah rapi tuh, bagus kan? Nggak ada yang kurang lagi kan? Terus gimana itu si Borondong? Oh ya bentar ya. Pasti si Borondong yang nelfon ya. Ya halo. Aku udah sampai rumah nih. Loh cepet amat. Iya, cepetan. Ya sudah, tunggu ya. Aku langsung pulang sekarang. Bye. Siapa sih? Mau tahu aja kamu. Berondong kamu ya? Ya dong. Gitu tuh. Makan sendiri-sendiri ya sekarang. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Kemana sih buru-buru amat? Mau tahu aja. Informasi akurat tambahan datang dari keponakan korban, Yudhistira, bahwa sosok pria teman Arsep yang dimaksud adalah Stevi Andila Panjaitan, temannya. Stevi Panjaitan adalah orang terakhir yang bersama korban Arsep Pajaryo sebelum kematiannya. Stevi sudah ada di rumah korban saat Arsep masih berada di Salon Purnama
Alhasil, Steffi jadi terduga pembunuh Arsep Pajaryo, si pewarta. Yang mengejutkan, Steffi membuat pengakuan bahwa ia nekat membunuh karena diajak berhubungan badan. Mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu menuturkan, ia selama 10 menit mencekik leher korban, lalu berusaha merekayasa kesan korban bunuh diri untuk menyamarkan pembunuhan. Dengan terencana, ia meletakkan sebotol racun semprot serangga di samping jasad si juru warta. Dengan cara apa? Dia membunuh dengan apa? Pengakuan tersangka. Pengakuan dia tangan kosong. Mencekik dia. Mencekik di leher kemudian. Leher. Mungkin motif pembunuhnya apa, Bang? Kita masih dalami lagi. Karena kan masih kita cocokkan dengan bukti-bukti yang kita temukan. Yang pasti pengakuan dia sudah beliau mengakui itu dan alat bukti yang sudah kita peroleh mendukung terhadap. Kematian Arsep Pajaryo sang wartawan masih memunculkan pertanyaan. Bagaimana bisa seorang mahasiswa begitu keji melakukan pembunuhan? Apalagi terkesan ada perencanaan untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan dan menyulitkan penyelidikan. Seperti ketika Steffi sengaja mengunci rapi rumah korban, lalu membuang kuncinya sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Pertanyaan berikutnya, seperti apa awal perkenalan antar keduanya? Sebelum didapuk menjadi wartawan Sriwijaya Post, Arsep Pajaryo mengawali karir sebagai juru ketik Sriwijaya Post. Dengan tekun, Arsep meniti karirnya sejak tahun 2002 atau nyaris 8 tahun. Di redaksi, Arsep yang bertanggung jawab atas desk peliputan kota ini dikenal mumpuni dalam mendapatkan target peliputan saban hari. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Arsep mengejar deadline sebelum cuti dari tanggal 13 sampai 17 September 2010. Mantap! Akhirnya aku bisa langsung cuti. Seneng apa, Bang? Ya iyalah, liburan. Yang mau liburan. Iya dong. Teman-teman, saya mohon pamit dulu ya, dan mohon maaf lahir batin kalau ada salah saya selamat. Selamat liburan ya. Iya. Bye. Bye. Jangan lupa lalainya, Bang. Ya. Sorry, Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak RT. Waduh. Pak RT makin Baru cakep aja. pulang nih. Iya nih Pak RT. Waduh, itu di rumah lagi kumpul-kumpul banyak orang. Ada acara apa? Oh bukan Pak RT. Itu keponakan saya, Yudhistira sama teman-temannya Pak RT. Mau mampir Pak RT? Oh enggak, terima kasih. Saya hanya kebetulan lewat kok. Oh iya yaudah Pak RT. Yaudah, saya permisi dulu ya. Iya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman baru sampai. Iya. Sudah lama kamu di sini? Belum, Paman. Apa rencanamu? Apa malam ini mau nginap? Iya, rencananya malam ini mau nginap. Oh iya, kenalkan temanku, Steffi. Oh ya. Saya Steffi, teman Yudhistira di kampus Medan. Oh ya, Arsep. Oh iya. Sejak mula berkenalan, statusnya hanyalah pertemanan. Dipertemukan oleh keponakan korban, Arsep dan Steffi semakin intens membangun hubungan. Meski awalnya keduanya merasa canggung, namun intensitas antar keduanya makin lama kian nyambung. Manakala Steffi dikhianati oleh kekasih wanitanya, Steffi hanyut terpikat asmara sesama jenis tanpa disadarinya. Ayam, ikan balado, ikan bawal, apa? Udah, tinggal pilih aja. Pokoknya dijamin mantap deh.
sekarang kita makan ya. Ayo. Kamu nggak usah sungkan ya, anggap aja rumah sendiri. Iya, Kamu. Tinggal disisirin deh biar bagus kan. Iya. Itu udah merah kayak gitu kan bagus. Kamu pintar deh. Ih, keren, kamu cakep deh. Iya, sisirin lagi nih biar kayak gini kan. Tuh. Wah, udah cukup nggak segini? Bagus deh. Cakep bener. Kamu belum selesai. Ini baru selesai. Kamu duduk aja dulu. Itu siapa sih? Kayaknya sering bolak-balik ke sini deh. Teman baru kamu ya. Ganteng banget. Ya ampun, Oji. Kenalin, dia Steffi, teman dekat aku. Dia kuliah di Medan. Halo, aku Ozi, pemilik salon ini. Saya Steffi. Maaf, toilet sebelah mana ya, Kak? Oh, kamu lurus aja ke dalam ya. Terima kasih ya, Kak. Nanti. Ih, kamu nggak bilang-bilang deh punya teman cakep kayak gitu. Ntar kapan ada lagi, gua kasih kamu ya. Kalau punya borondong kabar-kabarin aku dong. Iya, ntar dulu ya. Kamu dapat dari mana itu borondong? Itu dari penakan gua. Gimana, cakep nggak? Cocok banget itu. Iya deh, nanti kalau ada saya kasih sama kamu ya. Kalau yang ini nggak boleh lah. Berondong gua. Oh iya dong. Udah selesai. Udah rapi dong. Oji, kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya. Wah, udah cakep nih. Ayo, Stevie. Hati-hati ya. Iya. Tanpa kehadiran Yudhistira, Arsep dan Steffi semakin sering menghabiskan waktu bersama, bahkan tidak lagi sungkan bermalam di rumah korban. Hubungan antar keduanya baik-baik saja, sampai suatu waktu Steffi butuh uang untuk membayar utangnya. Pulang duluan ya. Loh, kok tumben? Biasanya pulang sore kamu. Aku ada urusan. Ya udah, aku pamit duluan ya. Oh iya ya, hati-hati ya. Iya. Melihat gelagat Steffi tak biasa, Arsep terusik oleh tebalnya rasa curiga. Tak mau kecolongan, Arsep segera ke kamar memeriksa dompetnya. Ternyata Steffi mencuri duitnya, Rp320.000 banyaknya. Dasar kurang ajar. Nggak tahu diri, udah dibaik-baikin, malah nikam. Pertengkaran soal duit curian tidaklah berlangsung lama karena Arsep melupakan kesalahan serta melonggarkan hukuman dengan mengisyaratkan pengembalian hanya sebagian. Steffi pun menyanggupi permintaan serta ajakan bermalam lagi di rumah korban. Steffi, boleh ya? Boleh ya Steffi, aku kan sudah baik sama kamu. Kalau masalah duit, aku udah lupain kok. Boleh ya, sekali ini saja. Ya.
Nggak mau. Dasar anak ingusan, nggak tahu diri. Sekarang kamu pergi dari sini. Keluar! Kamu nggak mau keluar juga? Ayo keluar! Baiklah, kalau gitu aku buka pintunya. Setelah itu kamu minggat dari rumah saya. Arsep dicekik hingga mati lemas. Namun begitu, Steffi tidaklah panik, apalagi kehabisan akal. Malahan, Steffi tergiur kembali mengambil barang berharga milik si mati. Muncul pula idenya untuk menyamarkan pembunuhan dengan meletakkan sebotol racun semprot serangga di samping mayat korban. Seolah-olah Arsep Pajario sang wartawan menghabisi hidupnya sendiri. Bunuh diri. Setelah menggelar perkara kasusnya, polisi menyimpulkan bahwa Steffi Andila Panjaitan adalah pelaku tunggal pembunuhan. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan, dilapis dengan pasal pencurian yang mengakibatkan kematian. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Steffi dituntut jaksa dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Puncaknya, amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sahman Girsang. Vonisnya 8 tahun penjara, artinya lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Steffi Andila Panjaitan sudah menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan. Putusan hakim karuan saja memancing murka keluarga dan rekan sejawat korban. Ya.